Selamat pagi umat yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai doa pagi kita. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami mampu mengelola hidup kami dengan baik, seturut dengan firman-Mu. Kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami baca, kami dengarkan, kami renungkan dengan baik, dan Roh Kudus Tuhan juga yang akan menolong kami, supaya kami mampu melakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Umat kekasih Tuhan, sebelum berpisah dengan umat Israel, Musa menyampaikan nasihat agar umat tetap taat dan setia kepada firman Tuhan. Tuhan sudah menolong mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Banyak pekerjaan kasih Tuhan nyata kepada umat Tuhan. Setiap waktu Tuhan menyertai dan memberkati. Pada waktu siang yang panas, penyertaan Tuhan nyata kepada umatnya melalui tiang awan yang menuntun dan meneduhkan. Pada waktu malam yang gelap dan dingin, penyertaan Tuhan nyata melalui tiang api yang menerangi dan menghangatkan. Ketika umat Tuhan mengalami kesulitan air, Tuhan menyediakan air. Demikian juga ketika umat Tuhan mengalami kesusahan makanan, Tuhan mengirimkan mana yang berlimpah. Musa menegaskan bahwa firman Tuhan itu sungguh terjadi demi kebaikan umatnya.
Itulah sebabnya umat diingatkan untuk tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi umat untuk tidak menaati dan melakukan firman Tuhan. Kata Musa, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidaklah pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini, maksudnya firman Tuhan, sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kitab Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Umat kekasih Tuhan, seperti Musa, Rasul Simon Petrus juga menyampaikan nasihat tentang hidup taat dan setia kepada firman Tuhan. Rasul Simon Petrus menegaskan bahwa ia dan rasul-rasul Kristus lainnya menyaksikan dan mengalami bagaimana firman Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan itu bukan dongeng isapan jempol manusia. Kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja dari surga, Anak Allah yang sungguh dikasihi, menjadi penggenapan firman Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Rasul Simon Petrus berharap umat Tuhan, murid Kristus, sungguh hidup memperhatikan firman Tuhan. Tulis Rasul Simon Petrus pada 1 Petrus 1 ayat 19b. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Maksudnya memperhatikan firman Tuhan. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Firman Tuhan itu memang dekat, tidak jauh. Firman Tuhan itu berkat, tidak bikin jatuh. Itulah kebenaran yang seharusnya kita pegang teguh. Kita mesti taat dan setia kepada firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebentar, saya mau bertanya. Apakah ada firman Tuhan yang tidak sungguh-sungguh? Jangan cepat-cepat dulu menjawab pertanyaan saya ini. Begini, Rasul Simon Petrus menuliskan pada 1 Petrus 1 ayat 20 dan 21 demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tampaknya pada masa Rasul Simon Petrus tampil di tengah-tengah umat Allah, orang-orang yang suka menyampaikan firman Tuhan untuk kehendaknya sendiri. Silakan nanti saudari membaca 2 Petrus pasal yang kedua. Dengan perkataan lain, orang-orang yang disebut sebagai guru-guru palsu itu sering memakai firman Tuhan sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri. Entah itu untuk mendapatkan pengaruh, mendapatkan popularitas, kekuasaan, atau kekayaan. Lah, kok bisa?
Ya bisa. Saya ingat apa yang dituliskan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Umat kekasih Tuhan, ternyata kalau kita boleh berkata jujur, sampai zaman sekarang, orang-orang yang disebut guru-guru palsu itu masih banyak beredar di tengah-tengah umat Tuhan. Mungkin sekarang ini mereka dikenal dengan nama pengkhotbah atau pendeta atau pastor atau evangelis atau istilah rohaniwan lainnya. Dan ciri mereka adalah pandai menyampaikan firman Tuhan, membuat banyak orang terpikat dan terikat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh mereka. Kalau mereka menyerukan umat Tuhan untuk memberi perpuluhan, dan mereka mengatakan perpuluhan itu supaya Tuhan membuat hidup mereka, umat, jadi sukses. Maka banyak umat melakukannya, memberikan perpuluhan. Mereka taat dan setia melakukan firman Tuhan yang disampaikan itu karena berharap hidup mereka jadi sukses. Mereka baik yang berkhotbah tentang perpuluhan demi hidup yang sukses, maupun mereka yang memberikan perpuluhan demi hidup yang sukses. Oh, mereka sama-sama menafsirkan kitab suci atau Alkitab itu menurut kehendak atau kepentingan mereka sendiri. Nah, apakah umat yang mengikuti ajaran mereka itu jadi sukses? Kalau kita lihat ada yang sukses. Dan kalau mau jujur, ada juga yang malah bangkrut. Itu kenyataannya. Dan yang paling jelas sebenarnya adalah si pengajar-pengajar yang mengejar kepentingan diri sendiri dalam bungkus firman Tuhan itu, merekalah yang benar-benar sukses. Sukses karena umat yang dikhotbahi itu memberi perpuluhan untuk mereka. Lihat saja penampilan mereka. Umat yang dikasihi Tuhan mengikuti firman Tuhan sungguh-sungguh. Pada kenyataannya tidak selalu berkaitan dengan kesuksesan diri secara material. Mengikuti firman Tuhan sungguh-sungguh berkaitan erat dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan hidup mengutamakan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, pribadi yang tahu bersyukur karena Tuhan sudah memberikan keselamatan dan banyak kebaikan kepada kita. Jadi saudara-saudari, ingatlah nasihat Simon Petrus ini. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Roh Kudus, dialah yang membawa orang tiba pada kebenaran Tuhan, bukan kepada kepalsuan-kepalsuan. Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia, Roh Kudus,
akan memuliakan aku, Kristus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Umat kekasih Tuhan, firman Tuhan sungguh-sungguh adalah firman yang membesarkan nama Tuhan, bukan membesarkan diri sendiri. Firman Tuhan sungguh-sungguh adalah firman yang membawa keselamatan dan banyak kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh-sungguh adalah hidup Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kepada Dialah kita taat dan setia dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, ya Allah, Bapa Surgawi. Engkaulah yang selalu menyertai dan memberkati kami oleh firman-Mu yang sungguh-sungguh. Kami rindu hidup taat dan setia kepada firman-Mu. Kami rindu menjadi pribadi yang semakin hari semakin pandai bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan melakukan firman-Mu, kami pun dapat ikut berpartisipasi dalam misi-Mu di dunia ini. Menjadi berkat bagi sesama kami dan lingkungan alam kami. Kami percaya hidup kami hari ini Engkau sertai, ya Tuhan. Sebagaimana kepada umat Israel pada masa Musa, kepada kami pun setiap waktu Engkau selalu menuntun dan menjaga. Engkau memberikan kepada kami rejeki dan memampukan kami menikmati rejeki yang secukupnya. Ya Roh Kudus, buatlah kami semakin mengerti kehendak Tuhan, dan mampukanlah kami semakin tekun melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang menyelamatkan, kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, persekutuan doa pagi kita selesai. Tuhan menyertai dan memberkati perjalanan hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.